There she is. You must be the dumbest man. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yaitu Will dan Lisa. Mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah orang tua Lisa. Di tengah perjalanan mereka berhenti di sebuah SPBU untuk mengisi bensin. I need this break. I need to clear my mind. Are you gonna get gas? Yeah. I'm gonna grab some water. Pada saat Will sedang mengisi bensin, Lisa pergi ke sebuah minimarket untuk membeli minuman. Thank you. Namun, saat Lisa hendak pergi menuju mobilnya, tiba-tiba ada seorang pria yang memanggilnya. Setelah itu, Lisa pun menghilang. Setelah Will selesai mengisi bensin, ia curiga karena Lisa tak kunjung datang. Lantas, ia langsung masuk ke minimarket tempat Lisa belanja untuk mencari informasi tentang istrinya. Will juga mencoba membuka toilet, namun di sana tak ada siapapun. Lalu Will bertanya kepada seorang kasir bernama Oscar, dan ia mengatakan bahwa tak melihat keberadaan Lisa. Lalu Will mencoba menghubungi handphone Lisa, ternyata handphone Lisa tidak aktif. Will pun menjadi sangat cemas. Kemudian Will mencoba menghubungi kantor polisi dan menceritakan semua kronologinya. Will mengatakan kepada detektif Peterson bahwa istrinya telah menghilang saat dirinya sedang mengisi bensin. Well, originally she's from this area, yeah. I stopped to get gas. You're stressed out. I'll send some. Dan Will juga sudah berusaha mencari Lisa di semua tempat dan menanyakan ke semua orang di sana, namun tak juga menemukan Lisa. Sambil menunggu kedatangan detektif Peterson, Will mencoba pergi ke rumah orang tua Lisa dan berharap Lisa sudah ada di sana. Dan sesampainya di sana, Will tidak menemukan Lisa. Kemudian Will menceritakan kepada mertuanya bahwa Lisa telah hilang saat Will sedang mengisi bensin. Well, she's not here. Okay. Hey, how are you? I'm good. Where's Lisa? We stopped to get gas. Mendengar itu, orang tua Lisa pun panik dan mereka malah menyalahkan Will karena mereka tahu rumah tangga Will dan Lisa sedang tidak baik. Lalu Will meminta kepada mertuanya untuk menghubunginya jika Lisa sudah tiba di rumah. Get about finding Lisa, okay? Okay. No, we're gonna call the cops right now. Singkat cerita, akhirnya Will kembali ke SPBU dan ia bertemu dengan detektif Peterson. Lalu sang detektif meminta barang-barang milik Lisa untuk diselidiki. Leave behind any personal belongings, purse. What the protocol is for a missing wife, so yeah, I took Just look at this. Setelahnya, Will dan detektif Peterson masuk ke dalam minimarket untuk meminta rekaman CCTV di sekitar SPBU kepada Oscar. Namun, Oscar mengatakan bahwa CCTV-nya sedang rusak dan belum ada yang memperbaiki. Karena tak mendapatkan rekaman CCTV, kemudian detektif Peterson kembali ke kantor dan meminta Will untuk menunggu kabar darinya. Saat Will sedang menunggu kabar dari detektif Peterson, Will melihat ke arah atas yang ternyata ada sebuah CCTV yang sedang menyala. Tanpa berpikir panjang, Will langsung masuk ke dalam minimarket itu karena ia curiga kepada Oscar yang telah menyembunyikan istrinya. Lalu dengan paksa, Will meminta rekaman CCTV yang ada di SPBU tersebut. Setelah mendapat rekaman CCTV-nya, Will pergi menuju kantor polisi untuk menemui detektif Peterson, yang kemudian rekaman CCTV tersebut ditayangkan. No, that's not. Dan dalam rekaman CCTV menunjukkan bahwa Lisa sedang berbicara dengan seorang pria, yang kemudian ia diajak masuk ke dalam mobil pria itu. Namun saat itu juga ada truk putih yang menghalangi Lisa dan pria tersebut. Dan setelah truk itu pergi, ternyata Lisa dan pria itu telah menghilang. Lalu Will mencurigai sosok pria misterius yang telah menculik Lisa dengan sengaja. Kemudian Will dibawa ke ruang interogasi untuk dimintai keterangan. Di ruang interogasi, detektif Peterson menanyakan beberapa pertanyaan mengenai istrinya. Namun karena keadaan Will yang sedang panik, ia merasa kesal dengan pertanyaan yang diberikan oleh detektif Peterson karena menurutnya pertanyaan itu terlalu dalam sampai menanyakan hal tentang rumah tangganya.
9 questions. No, I don't leave so much. Why would I bring you the evidence? Diketahui bahwa Will adalah seorang pemilik dari bisnis pengembang properti di daerah Manchester. Walaupun Will sering sibuk dengan pekerjaannya, ia selalu setia dan tak pernah menduakan istrinya. Justru, Lisa istrinya lah yang pernah menduakan Will. Good boss. Okay. I'm a real estate developer. I haven't had an affair. Setelah selesai diinterogasi, Will kembali ke rumah orang tua Lisa dan menanyakan tentang pria misterius yang telah membawa Lisa pergi kepada mertuanya. Ternyata, anak ibu dari Lisa, ia mengenali pria yang telah membawa Lisa pergi. Pria itu adalah Knuckles, orang yang pernah bekerja di rumah orang tua Lisa. Knuckles sudah sangat akrab dengan Lisa semenjak masih sekolah. Namun, yang masih menjadi misteri mengapa Knuckles membawa Lisa pergi dengan mobilnya. No, he worked this Guy looks odd like job. Okay, do you know this guy? I can't really see very well. I don't know. Ketika Anna melihat mobil yang digunakan Knuckles, ternyata Anna pernah melihat mobil tersebut ada di suatu tempat. Tanpa berpikir panjang, Will langsung meminta lokasi tempat keberadaan mobil tersebut dan pergi menuju tempat itu. Di tengah perjalanan, Will menanyakan kabar baru tentang Lisa kepada detektif Peterson. Will juga meminta maaf karena telah berkata kasar saat di ruang interogasi. Before? No, in short. Not yet, but we're on it. Okay. I'll let you know as soon as I hear any. Singkat cerita, akhirnya Will tiba di lokasi. Dengan bermodalkan sebuah linggis, perlahan-lahan Will memasuki rumah itu. Di dalam rumah, Will bertemu dengan Knuckles. Lalu Will menanyakan keberadaan Lisa kepadanya. Tetapi Knuckles tak memperdulikan pertanyaan Will hingga membuatnya menjadi sangat marah. Dan baku hantam pun terjadi di sini. Karena sudah merasa terancam, Knuckles memberitahu Will bahwa Lisa pergi bersama temannya yang bernama Frank. Dan ia hanya menjadi orang suruhannya. Kemudian Will mengikat kedua tangan dan kakinya dan menyeret Knuckles masuk ke dalam bagasi mobilnya. Di sisi lain, memperlihatkan detektif Peterson kembali mendatangi minimarket untuk mencari keberadaan Oscar. Karena ia curiga Oscar telah menyutupi kejadian ini. Namun sayangnya saat itu Oscar sudah pulang lebih awal dan digantikan oleh temannya. Well, listen. Kembali kepada Will yang sedang dalam perjalanannya, tiba-tiba ia diberhentikan oleh petugas karena telah mengemudi dengan batas kecepatan maksimal. Kemudian petugas itu memeriksa kelengkapan surat mengemudi Will. Namun di sini petugas itu sedikit curiga dengan Will karena dirinya terlihat sangat panik. I was speeding. A little fast. I'll be right back. Sang petugas meminta Will untuk keluar dan membuka bagasi mobilnya untuk diperiksa. Belum sempat membuka bagasi, Will melarikan diri ke tengah hutan. Karena ia pikir jika petugas itu melihat Knuckles ada di dalam mobilnya, maka urusan ini akan lebih rumit. Sure. Petugas itu pun langsung menghubungi kantor pusat dan mengabarkan bahwa ada seorang yang mencoba melarikan diri saat diberhentikan. Saat petugas itu membuka bagasi, ia menemukan Knuckles dengan kondisi terluka, kedua tangan dan kakinya telah terikat. Kembali kepada detektif Peterson yang sedang mendatangi rumah orang tua Lisa. Di sana ia menanyakan tentang Lisa dan pria misterius yang telah membawanya pergi kepada Anna dan Barry. Namun di sini detektif Peterson masih beranggapan bahwa Lisa tidak mungkin diculik karena yang membawanya adalah seorang yang begitu dekat dengan keluarganya. Dan detektif Peterson juga mengatakan bahwa ini semua adalah rencana Lisa yang ingin berpisah dengan Will. Well, how do you mean? Well, suspect of what? Who knew what Lisa looked like because technically there's no crime. Beralih kepada Will yang sedang melarikan diri, ia berhenti sejenak untuk kembali melihat peta menuju tempat Frank. Tak lama setelah itu, Will melihat sebuah jalanan dan mencoba menyusurinya. Will juga menemukan sebuah motor milik seorang pria yang diduga ia adalah anak buah Frank yang sedang berjaga.
Lalu pria itu menanyakan kepada Will mengapa dirinya bisa sampai sini. Dan Will beralasan dengan mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Frank untuk melakukan beberapa bisnis dengannya. You introduced me to Frank. I'm here to do some business. I'm looking for get in my way. Kemudian pria itu mencoba menghubungi Frank. Dan beruntungnya saat itu juga tak ada sinyal sedikit pun yang pada akhirnya pria itu mengarahkan Will ke arah rumah Frank. Singkat cerita, akhirnya Will sampai di rumah Frank. Lalu Will mengamati keadaan sekitar untuk mencari keberadaan Frank. Karena hanya Frank lah yang tahu keberadaan Lisa. Saat Will sedang mengintai tempat itu, tiba-tiba dari dalam mobil muncul seorang pria. Karena dirasa itu akan mengganggunya, Will pun menghabisi pria itu dengan sekali putaran. Lalu Will juga melihat Oscar yang ada di tempat itu, yang ternyata Oscar ada kaitannya dengan kasus ini. Kemudian Will melanjutkan aksinya dan masuk ke dalam untuk melihat apa yang sedang terjadi dan memastikan jika istrinya benar-benar ada di dalam rumah itu. Berganti kepada detektif Peterson yang baru saja datang untuk menginterogasi Knuckles dan menanyakan tentang apa yang sedang terjadi dengan Lisa. Namun di sini Knuckles selalu membantah pertanyaan dari sang detektif. Karena merasa muak, detektif Peterson lalu memaksa Knuckles untuk mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang sedang terjadi. Dan pada akhirnya Knuckles mengatakan alasannya menculik Lisa atas dasar uang. Karena dengan menculik Lisa nantinya Frank akan mendapatkan uang tebusan dari Will. Knuckles juga mengatakan jika sebenarnya Lisa sudah mati dan ialah yang menggali tanah untuk mengubur mayat Lisa. Semua itu dikarenakan Frank yang tidak terima jika Knuckles menculik Lisa di tempat umum. Oh, but I knew Frank was gonna push his fucking snatch, and then Jesus fucking. Kembali kepada Will yang akhirnya ia bertemu dengan Frank. Lalu Will menodongkan pistolnya dan menanyakan di mana keberadaan istrinya pada Frank. Karena Will hanya ingin istrinya kembali. Will juga mengatakan bahwa dirinya bisa sampai sini karena ia tahu dari Knuckles. Namun Frank mengelak dan ia menjawab bahwa dirinya tak pernah mengenali Knuckles. Will meminta Frank untuk membuka pintu kontainer yang ada di belakangnya. I don't care what you guys are doing here. I just want to tell me where she is, okay? Or who is? Please just tell me where she is. Dan setelah dibuka, anak buah Frank mencoba untuk menyerang Will dengan sebuah pistol. Cara itu berhasil ia gagalkan dengan spontan Will melepaskan tembakannya tepat ke arah anak buah Frank. Dan baku tembak pun terjadi di sini. Akibat tembakan Will yang salah sasaran mengakibatkan pecahnya sebuah cairan kimia yang mudah terbakar dan berpotensi mengalami ledakan. Yang pada akhirnya Frank pun tewas tertembak. Setelahnya, Will bertemu dengan Oscar. Ternyata Oscar tak hanya seorang kasir biasa. Ia memiliki bisnis sampingan sebagai kurir barang haram. Saat Will menanyakan keberadaan Lisa, Oscar yang mata duitan, ia malah memberikan syarat kepada Will untuk memberikannya uang imbalan sebesar $20. She alive! 20,000. Get me Lisa. I want to see her. I'm coming with you. It's a fucking phone, right? I'll give you the money. Okay. Yeah. Belum selesai melakukan perundingan, tiba-tiba ledakan pun terjadi. Tak lama setelah itu, detektif Peterson sampai ke tempat tersebut. Lalu, detektif Peterson mencari lubang yang dimaksud oleh Knuckles. Setelah menemukannya, ia mencoba untuk membukanya. Dan betapa terkejutnya, ternyata di dalam lubang itu tak ada apa-apa.
Saat Will sedang melamun, ia mendengar suara teriakan dari salah satu tempat. Lalu Will menghampiri sebuah gudang kecil yang ternyata sumber suaranya ada di dalam gudang tersebut. Kemudian Will mencoba membukanya, dan ia menemukan Lisa di dalamnya. Singkat cerita, akhirnya Will kembali hidup berbahagia dengan istrinya dan film pun tamat. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Nah, itu dia filmnya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Tulis di kolom komentar ya. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.